Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiko dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas berpraktek 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di tugas 2 ini ketentuannya sama, membuat suatu web sederhana tentang pemesanan bahan ajar dengan menggunakan JavaScript. Terus untuk indeks proyeknya adalah untuk struktur proyeknya adalah seperti ini. Oke. Untuk strukturnya adalah seperti ini. Jadi di sini nanti ada indeks di dashboard. Terus di line halaman kedua itu adalah untuk stok dan tracking untuk halaman ketiganya. Terus nanti disisipkan untuk stok itu nanti datanya masuk ke dalam JavaScript. Di sini untuk data tracking itu ada di tracking app.js atau JavaScript-nya. Terus nanti untuk datanya ini sudah ada dari sini, dari data bahan ajar. Sudah ada untuk data nanti sudah ada di data bahan ajar ini. Oke. Sebelumnya saya akan membuat Nah, jadi untuk pembuatannya saya masih menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang pertama saya akan membuat strukturnya dulu. Saya sudah masuk membuat folder tugas 2. Di sini tugasnya saya akan membuat dulu strukturnya, yaitu yang pertama indeks HTML, terus ini HTML5, terus saya tambahkan lagi strukturnya, terus ada stok, ini HTML5 juga tambahkan lagi. Terus nanti di dalam CSS ini nanti saya juga akan membuat sederhana saja, tidak mewah-mewah. Terus ada juga folder untuk JavaScript-nya. Nah, ini tinggal saya akan buat JavaScript-nya sama CSS-nya. Salah. Nah, di dalam JS itu nanti ada stok. App JS. Oke, terus ada tracking app.js. Terus di CSS di sini maka saya tambahkan CSS. Oke, ini sudah saya buat semua. Untuk di JS nya saya JS-nya saya tambah ini. Untuk JS saya tambahkan bahan ajar ini buat acuan. Ini bahan ajar nanti tidak dipakai
Nah, untuk yang ini adalah isi dari bahan ajarnya. Nah, jadi nanti isinya dari data stok dan data tracking ini diambilnya dari sini. Nah, untuk sama satu lagi, kalau di sini kode pengirimannya adalah menggunakan reguler. Nah, ini padahal di sini ketentuannya menggunakan paket JNE. Nah, jadi ini nanti saya ganti menjadi JNE reguler gitu. Oke, ini berarti ini saya matikan. Oke. Nah, ini nanti mungkin saya ganti JNE reguler. Ini untuk biar sama seperti ini sama JNE Express. Oke, ini untuk datanya. Nah, ini nanti tidak dipakai, yang saya pakai ini sama ini. Oke, yang pertama saya akan membuat struktur dashboardnya dulu. Yang pertama adalah di HTML. Ini hanya menampilkan navigasi kedua web ini, jadi kedua stok ini. Jadi saya akan menambahkan, di sini saya akan menambahkan di dalam indeks ini di bagian di bagian head, title-nya saya sini akan menu utama ini kita hapus saja. Menu utama tugas dulu. Datanya apa, selamat datang aja. Tak sesuai tugas 2 aja. Terus yang kedua saya akan tambahkan di body. Di sini ini akan saya tambahkan, kalau ini enggak mau keluar ya, coba ini kayak tak mau ya. Tapi mah ganggu, ini malah ganggu. Ini tak matikan aja. Oke, saya akan menambahkan aja. Di sini saya nyalakan div, terus kelas sama dengan kontainer. Oke. Terus di sini ada membuat H1-nya nggak ada masuk. Nah, oke, di sini selamat datang kita. Selamat datang di
Terus di bagian atau lensnya di sini langsung aja silahkan pilih halaman menu yang ini kita buka. Oke, selamat ini bisa semua ya. Nah, terus di sini akan saya buat dua list, yaitu OL di sini buat len 1. Len satunya yaitu ini saya masukkan ke ini saya masukkan ke href atau masukkan ke ini ke sini ke stok, berarti stok HTML. Nanti masuk ke sini, ini stok HTML, ini stok HTML ini di sini langsung nah ini langsung ini len pertama, yaitu halaman stok bahan ajar. Nah, terus saya tambahkan ini ditutup, saya tambahkan lagi ini bisa saya tambahkan lagi untuk trackingnya. Ini saya tambahkan guys. Nah, ini saya tambahkan untuk tracking. Ini juga di halaman tracking terus body terus tutupnya shiftnya mana ini, tutupnya shift. Ini belum ditutup. Ini juga nah, jadi di halaman hilang. Nah, untuk di halaman dasar, nah ini nanti di menu utama. Nah, nanti ini stoknya juga diklik, nanti buka di sini, buka ke halaman stok bahan ajar. Terus yang kedua nanti akan langsung masuk ke sini. Oke, nah sekarang tinggal ini sudah bisa ditambah, nanti tinggal untuk ini udah di indeks sudah ini. Terus ini saya nanti akan ke ke bagian stok. Nah, bagian stok ini nanti tambah. Nah, ini untuk bagian stok ini coba saya akan kopikan saja biar cepat untuk untuk rekamannya, biar tidak waktunya tidak banyak. Sebelumnya saya sudah membuatnya. Ini saya coba kopikan dari
Nah, ini saya kopikan ini dari, jadi halaman stok bahan ajarnya adalah ini daftar stoknya. Nah, nanti ada quality. Nah, nanti masuk di sini ada judul, kategori, nah sama itemnya. Nah, untuk nanti di sini langsung masuk ke ini JavaScript ini. Oh ya, untuk di indeks tadi belum saya masukkan ini apa, CSS nya ya. Ini belum saya masukkan CSS nya, berarti ada di bawahnya title. Oke, bawahnya title ini mungkin link CSS nya belum masuk, link file. Oke, link file style sheet terus CSS ini saya copy aja. CSS, nah ini untuk CSS nya dia tutup huruf. Oke, tutup. Oke. Oke, terus kita masuk coba. Jadi ini sudah stok saya tambahkan. Di tracking juga coba saya tambahkan dari pekerjaan atau pekerjaan saya sebelumnya. Ini untuk di stok, untuk di trackingnya. Oke, di tracking. Oke dulu. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah, oh ini belum ada ini ya. Ini ada judul, harga, stok, terus ada ini, ada edit. Ini belum ada karena datanya belum saya lampirkan. Oke, langsung saya kopikan aja biar cepat. Oke, di bagian stok sudah, terus saya akan menambahkan di menu stoknya, stok aplikasi. Nah, ini saya ambil dari sini ya, dari bahan ajar ini saya ambil terus dimasukkan ke sini. Nah, ini fungsi ini, terus di bagian tracking juga sama. Bagian tracking juga sama, ini saya ambil dari ini, dari file ini disalin. Ini saya salin dari bahan ajar dari sini. Oke, terus yang sudah kita coba dulu. Nah, oke. Nah, kita akan coba di menu stok. Nah, untuk di menu stok seperti ini ada untuk di data stok. Nah, data stok ini ada untuk pengantar manajemen, ini harganya 6, pengantar manajemen paling atas. Ini stoknya 28, safety nya 20. Nah, ini nanti bisa diedit. Nah, ini nanti bisa diedit seperti ini. Bisa diedit stoknya berapa, safety-nya berapa. Oke, nah oke, kalau saya coba akan di menu tracking. Nah, di menu tracking nanti seperti ini adalah contohnya. Nah, ini saya buat contoh satu yang sudah ada. Nah, nanti bisa kita tambahkan di sini. Oke, ini ekspedisinya sudah ganti JNE reguler sama express.
Oke, selanjutnya terakhir saya akan mempercantik ini belum, belum pasti. Ini saya kopikan aja CSS sederhananya. Ini saya buat CSS nya cuman sederhana, jadi oke, nah cuman seperti ini. Ini adalah warna dasar dari halaman, dari indeksnya. Indeksnya adalah ini, terus dalam warnanya hijau biasa seperti ini atau diganti ya. Hijau bisa coba. Oke, mungkin agak hijau tua gini aja. Terus background color, oke, ya nggak usah. Terus nah ini sudah mulai, ini sudah kelihatan. Nah ini selamat datang di website pemesanan bahan ajar UT. Nah untuk saya akan geser ini. Saya akan geser ini di sini. Oke. Nah untuk ketentuannya ini, untuk ketentuan atau poin-poinnya mana tadi? Nah ini. Oke, saya akan membahas atau menerangkan tentang untuk soal tugasnya, yaitu tugas pertama yaitu menggunakan VJS JavaScript sebagai framework. Oke, sebagai database sudah. Nah ini untuk database ini sudah untuk database ini sudah tidak terpakai, ini bisa di delete. Nah, ini nggak perlu karena tadi ya strukturnya cuman ada ini, strukturnya adalah strukturnya adalah index, stock, tracking, CSS sama stok app dan tracking. Nah oke, untuk soal tugasnya, stoknya coba saya buka dulu untuk halaman stok. Oke, nah untuk halaman stok seperti ini. Nah dengan ketentuan yaitu ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah atau kode dan judul. Nah ini kodenya adalah ini, misalnya pengantar manajemen, yaitu kodenya EKMA 4116 pengantar manajemen wajib baca data, lokasi harga dan stok ini. Terus yang fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah ini misalnya di sini saya akan mengedit, di sini sudah ada fiturnya. Bentar, ini sudah misalnya di sini saya akan mengedit di bagian ini. Nah di sini bisa kita atur, misalnya namanya salah, terus harganya misalnya di sini harganya naik jadi 65.000, ini 65.000, terus misalnya di sini kuantitinya kosong. Nah untuk statusnya tadi kan aman, menipis. Nah misalnya kalau 0 di sini ada ketentuannya, di sini adalah kosong. Nah ini adalah ada ketentuannya di sini ya, apabila stok kosong 0 maka statusnya adalah kosong. Nah ini seperti ini. Terus menampilkan stok bahan ajar menggunakan simbol oke.
Terus yang terakhir adalah fitur untuk menambah bahan ajar baru. Nah, di sini sudah ditambahkan formulir kecil. Nah, di sini ada oh ya, ini untuk fitur short tadi. Nah, untuk di sini fitur short di sini saya hanya melampirkan yang di short itu adalah bahan ajar yang kosong atau menipis. Jadi misalnya dicentang, maka di sini yang aman itu yang stoknya masih banyak itu tidak tampil. Nah, untuk fitur untuk menambah bahan ajar tadi di sini misalnya saya tambahkan ABC D 23, kategorinya aplikum, taknya L3S L3, strip B 3 misalnya. Terus stoknya adalah misalnya 20. Terus judulnya di sini adalah contoh bahan ajar BPJJ Jakarta misalnya dengan harga 100.000. Nah, sepinya misalnya 15. Nanti terus di sini adalah misalnya cetakan edisi 1. Nah, di sini. Di sini ada muncul kode ABC, contoh bahan ajar praktikum BJJ UP BJJ Jakarta dengan rak ini, harga ini, dengan status ini. Nah, ini bisa diedit misalnya atau ada yang salah. Oke, seperti itu. Terus yang kedua adalah di menu tracking order atau DO. Nah, untuk di DO di sini saya hanya menambahkan ini penomorannya, ini adalah dari sana. Oke, maka ini penomorannya otomatis. Jika nanti kita masukkan sini maka akan langsung tertambah atau tambah dengan nomor ini. Nah, misalnya saya akan memasukkan nama saya balik NIM saya, terus nama, terus di sini Express lupa untuk gunakan tanggal misalnya 10. Nah, maka akan muncul di sini nomor delivery ordernya sedang diproses dengan harga 140 karena ini tadi adalah paket IPA. Nah, maka nanti selanjutnya akan otomatis jadi 003. Oke, mungkin segitu dulu dari saya, praktek dari saya sesuai pemahaman saya, dan ini saya buat semoga dengan praktek ini bisa menambah pemahaman saya di mata kuliah ini. Terus dengan ini semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Saya ucapkan cukup dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.